Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa, kita kembali ke fisika dasar. Hari ini kita bahas tentang hukum kekekalan energi. Oke, kita lanjut. Apa itu energi? Energi adalah suatu kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Energi ada yang menyebut sebagai tenaga. Energi bersifat kekal atau abadi. Oleh sebab itu, dalam fisika dikenal adanya hukum kekekalan energi atau hukum keabadian energi. Bagaimana bunyi hukum kekekalan energi? Energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tetapi energi dapat diubah bentuknya. Apa saja bentuk energi itu? Bentuk-bentuk energi misalnya listrik, energi mekanik, kimia, cahaya, bunyi, nuklir, panas, dan sebagainya. Semuanya ini adalah bentuk-bentuk dari energi. Jadi ketika ada orang bertanya, apa listrik itu? Listrik adalah bentuk energi. Apa kimia itu? Kimia adalah salah satu bentuk dari energi. Jadi energi itu bentuk-bentuknya ada listrik, mekanik, energi kimia, energi cahaya, bunyi, nuklir, panas, dan sebagainya. Bagaimana cara mengubah bentuk energi? Untuk mengubah bentuk energi, manusia harus mampu menciptakan alatnya. Misalnya, baterai atau aki. Tulisannya acu begini. Dibaca aki. Baterai atau aki diciptakan manusia untuk mengubah energi dalam bentuk kimia menjadi bentuk listrik atau menjadi energi listrik. Nah, ini contohnya aki. Ada lagi baterai. Nanti pada pelajaran selanjutnya ini ada elemen sekunder, ada elemen primer. Yang sekunder dapat disetrum kembali namanya energi atau sel sekunder. Ada lagi yang bentuknya seperti ini. Ini biasa kita temukan pada BIOSnya komputer atau jam atau mungkin kalkulator. Itu biasanya menggunakan baterai seperti ini, terbuat dari bahan litium. Ada baterai HP seperti ini. Oke. Kemudian contoh lagi, manusia membuat alat namanya dinamo atau generator. Dinamo atau generator diciptakan manusia untuk mengubah energi dalam bentuk gerak atau mekanik menjadi energi listrik. Nah, ini yang sering kita jumpai zaman lama dulu. Saat saya masih kecil, sepeda-sepeda ontel itu dilengkapi dengan dinamo. Dari gerakan ini, gerakan roda yang berputar, akhirnya menggerakkan kepalanya dinamo ini, kemudian menghasilkan listrik untuk penerangan lampu pada sepeda ontel itu. Ada lagi yang seperti ini. Skala besar menggunakan diesel. Diesel ini sebagai penggerak mekaniknya atau energi penggeraknya. Kemudian ini adalah dinamonya. Ini yang menghasilkan listrik. Ketika ini diputar, maka ini akan menghasilkan listrik. Nah, ini contoh bagan yang ada dalam dinamo. Jadi di dalamnya dinamo atau generator itu ada cincin ini. Kemudian ini isinya adalah kumparan kawat. Ini adalah gambar magnet. Kemudian untuk mengambil arus listriknya diambilkan dari ini yang sering disebut dengan istilah brostel. Ini brostel untuk menyalurkan listrik. Nah, ini nanti kalau kita hubungkan dengan kabel, ini berputar, kumparan ini berputar, akhirnya menghasilkan energi, namanya energi listrik.
disalurkan lewat ini, yang kuning ini sama yang hijau ini. Ini nanti sambung kabel menghasilkan listrik. Oke, kita lanjut. Nah, ini contoh dinamo penghasil listrik yang ada pada sepeda motor. Jadi sepeda motor Anda dikendalikan oleh ini kelistrikannya. Yang mengisi aki, yang menyalakan lampu, ya dari sini ini. Ini adalah dinamo pada motor. Dinamo pada motor sering disebut dengan istilah alternator. Oke, kita lanjut. Nah, ini kalau di perusahaan besar, dinamonya sebelah ini. Ini akan menghasilkan energi listrik yang cukup besar. Ada elektromotor, beda dengan dinamo. Elektromotor diciptakan manusia untuk mengubah energi dalam bentuk listrik menjadi gerak atau mekanik. Jadi kebalikan dari dinamo. Kalau dinamo dari listrik, dinamo itu dari gerak menjadi listrik. Kalau motor itu untuk mengubah dari listrik menjadi gerak. Nah, ini contohnya pada sanyo atau pompa air dari arus listrik dapat bergerak atau berputar. Ini contoh kalau sanyo tadi kita protoli di dalamnya, isinya ini bagian putarnya, bagian rotor atau pemutar, yang ini adalah bagian kumparannya, menghasilkan magnet. Nah, magnet nanti akan memutar dari rotor ini. Nah, ini Anda akan pelajari lebih rinci pada kelistrikan. Sekarang kita ambil contoh loudspeaker, atau orang sering menyebut speaker. Loudspeaker diciptakan manusia untuk mengubah energi dalam bentuk listrik menjadi suara atau bunyi. Ini contoh loudspeaker. Ini kalau kita protoli loudspeakernya seperti ini. Kita lihat dari belakang loudspeakernya ini. Apa isinya loudspeaker itu di dalamnya? Kalau kita bongkar loudspeaker itu, ini ada kumparan, ini magnet. Ketika ini dialiri arus listrik, jadi ada kabel dua ini nanti dari arus listrik, ini kabelnya ya, maka kumparannya akan bergetar akibat daripada gaya magnet yang ada di sini, kemudian menggetarkan membran inilah. Getarannya ini akhirnya menghasilkan suara. Nanti akan lebih rinci kalau kita belajar tentang teknik audio. Mikrofon. Mikrofon diciptakan manusia, kebalikan dari loudspeaker, yaitu mengubah bentuk bunyi menjadi getaran listrik atau energi listrik. Ini contoh mikrofon. Jadi kalau orang bicara sini, membran di dalam ini akan bergetar. Di sini ada spool seperti pada loudspeaker tadi. Nah, spool inilah dari getaran menghasilkan pulsa listrik. Pulsa listrik dialirkan lewat kabel menuju ke amplifier. Nah, ini contoh yang lebih bagus lagi, sama konsepnya. Oke ya, itu mikrofon, yaitu digunakan mengubah bentuk energi bunyi menjadi energi bentuk listrik. Dari getaran bunyi menjadi getaran listrik. Oke ya, kita lanjut. Ada solar cell. Solar cell diciptakan manusia untuk mengubah energi dalam bentuk cahaya menjadi listrik. Jadi sekali lagi, solar cell itu bukan panas yang diubah, tapi cahaya. Dalam ilmu fisika, cahaya merupakan energi atau bentuk energi. Contoh di negara-negara yang pembangkit listriknya kurang, orang menggunakan seperti ini. Ini adalah solar cell. Bahannya apa, Pak? Bahan solar cell ini terbuat dari beberapa bahan semikonduktor seperti silikon. Nah, ini kalau kena cahaya, maka dia akan mengeluarkan elektron. Elektron itulah yang dialirkan menjadi arus listrik. Nah, ini yang dipakai di jalan-jalan, terutama di
jalan-jalan raya yang ada di hutan kadang-kadang sulit aliran listrik, dibuatkan panel seperti ini. Ini adalah solar cell-nya, penghasil listrik. Dari cahaya diubah menjadi energi listrik. Nah, ini kalau kita mau merakit sendiri, ini solar cell-nya. Karena pada siang hari kita tidak perlu lampu ya. Nah, dari siang hari itu ketika ini terkena cahaya matahari, maka akan menghasilkan arus listrik. Arus listrik nanti akan dialirkan ke aki atau pada baterai, disimpan di sini. Kemudian untuk mengaliri arus listrik di rumah kita, karena arus di rumah kita sama dengan di listriknya PLN, dibutuhkan alat seperti ini. Ini adalah konverter, pengubah arus searah dari baterai menjadi arus bolak-balik seperti yang dijual oleh PLN. Ini alat namanya konverter, pengubah DC menjadi AC. DC singkatan dari direct current, sedangkan AC singkatan dari alternating current. Nah, nanti kalau kita di bab listrik ini akan kita pelajari lebih detail. Oke. Demikian dan terusnya, masih banyak yang belum disebut di sini. Sekarang kita belajar tentang energi mekanik. Demikian banyak bentuk-bentuk energi dalam fisika, tetapi pada pembahasan kali ini kita hanya pelajari tentang bentuk energi mekanik atau gerak. Jadi nanti karena kita pemula dalam fisika, kita akan pelajari energi gerak. Untuk energi listrik akan kita bahas secara khusus pada bab listrik dan seterusnya. Apa itu energi mekanik? Energi mekanik adalah energi yang memungkinkan suatu benda atau partikel untuk melakukan gerak atau perpindahan. Jadi geraknya suatu benda diakibatkan adanya energi yang dinamakan energi mekanik. Energi mekanik terdiri dari dua jenis atau dua tipe, yaitu energi potensial dan energi kinetik. Energi potensial nanti akan disimbolkan EP, sedangkan energi kinetik disimbolkan EK. Demikian anak-anak, nanti akan kita pelajari apa energi potensial itu, apa energi kinetik. Lihat pada video klip berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.